Ya, kita pengen ngobrol dunia mahasiswa nih. Mungkin pernah jadi mahasiswa dulu? Iya pernah. Sama. Dunia mahasiswa nih. Mahasiswa sekarang ini, kita bicara mahasiswa di sekolah-sekolah umum, kampus-kampus umum, di mana anak-anak yang sudah banyak mulai mengaji di sana. Satu sisi mereka sudah belajar, ngerti haram, halal. Satu sisi pergaulan kampus yang begitu terbuka. Satu sisi mereka nyelesain studi, belum bisa nikah. Banyak. Satu sisi, ya itu lah, belum punya penghasilan, jadi numpuk dalam jiwanya dia. Dorongan pengen nikah besar, tapi fulus nggak punya. mungkin dia harus nikah, nggak diizinin sama orang tuanya. Sekitarnya dia aurat dan sebagainya, bersentuhan perempuan. Ini seperti apa ini solusinya? Dia kuliah. Ya, memang solusinya harus ada kampus Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam ya. Bukan kuliah agama ya, bukan. Kita bicara prodi umum, kedokteran, yang mereka menjaga nilai-nilai Islam di situ. Ini menjadi PR kita bersama kayaknya, Ustaz. Bagaimana orang-orang yang punya kelebihan harta itu berpikir, kalau dari sisi bisnis kayaknya menguntungkan juga. Ini kebutuhan umat kan. Kalau kampus Islam, kampus syariat yang terpisah laki perempuan itu sudah banyak. Tapi kampus umum kan belum ada. Belum ada pilihannya. Bahkan ada beberapa anak pesantren yang awalnya mustaqim di ma'had ya, kemudian dia kuliah di kuliah umum. Alhamdulillah, sampai ada seorang ibu tuh, dia ngomong, anaknya hafal Quran. Dia nangis, dia mengatakan, Ustaz, anak temukan kondom di apa namanya? Tasnya. Ya, di kantong, sakunya. di saku anak. Ya Allah. Bayangkan. Dia itu kan lugu dari pondok, Ustaz ya. Lugu. Kemudian banyak harim-harim yang godain dia, ini, itu. Padahal dia nggak mau. Inna kaidakunna azim gitu kan. Nah itu memang solusi besarnya tadi kan memang harus ada kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dan harapan kita sih ada lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam yang besar ini yang memfasilitasi itu. Apa sih beratnya untuk memisahkan laki dan perempuan? Apalagi di Jakarta, di Jakarta itu ada sekolah itu sama. Gimana sih? Memisah laki perempuan itu memang fitrah sebetulnya. Nanti melihat beberapa sekolah non-muslim, pisah laki perempuan. Non-muslim misalnya. Non-muslim ya. Kalau muslim radikal, Zat. Ada beberapa sekolah menengah. Benar, dianggap radikal. Pertama dan Lanjutan. Yang pisah laki perempuan. Karena dampaknya yang laki-laki itu bisa maksimal dalam belajar. Kalau dia bergaul, coba lihat kelas yang bergabung laki dan perempuan itu biasanya menonjol perempuan. Laki-laki sibuk dengan aurat Tebar pesona dan segala macam. Kalau perempuan masih bisa fokus. Laki-laki itu maka mereka buatkan sekolah khusus laki-laki khusus perempuan. Padahal non-muslim Efeknya ya. tinggi. Ya. Memang kasus Maka semakin sebetulnya itu banyak ini. fitrah dan kebutuhan dan punya daya jual tinggi, menghasilkan anak-anak bagus. Kalau kita nggak bicara agama pun sebenarnya fitrahnya seperti itu gitu. Ada solusi lain selain ini kan solusi panjang ya. Kedokteran menyatakan laki-laki dan perempuan ngumpul, kalau laki-laki itu ngomong pelecehan seksual verbal, ngomong kata jorok ke perempuan, itu berdampak kepada siklus haid perempuan, mengganggu kesuburannya. Itu ke perempuannya. Kalau ke laki-laki, kedaya pikirnya terganggu. Oh gitu ya, ada penelitian gitu ya? Oh iya, itu di Australia. Ada jurnal kedokteran yang penelitian tentang hal tersebut. Subhanallah ya. Mungkin perlu dipikirkan juga solusinya, Ustaz. Jadi jangan sampai masyarakat itu melihat pernikahan itu sesuatu yang berat. Mungkin ini perlu. Misalnya gini ya, kalau orang di zaman ini kan nikah itu harus segera punya anak misalnya. Kan bisa dipikirkan bagaimana menikah dengan biaya yang murah,
dan setelah itu ada kesepakatan antara suami istri untuk menunda kedatangan anak karena mereka masih sedang kuliah. Iya. Tapi Itu kan pertanyaan masyarakat bisa selalu bilang dipangani opo anakku gitu. nah makanya. Jadi harus ada kesepakatan antara dua belah pihak ini. Jadi mereka menikah itu untuk menjaga kehormatan. Sebatas itu. Untuk menjaga kehormatan. Nanti setelah mereka lulus baru memikirkan anak gitu. Nafkah Iya, masalahnya. Termasuk juga poin Dulu kesepakatan ada itu. teman kita itu Ahmad Tahir itu. Iya, kita dulu punya teman, Ustaz. Dia satu Bagus saudara prestasinya, itu, Pak. satu saudara, dia lulus SMA langsung dinikahi. Dan prestasinya bagus. Prestasinya bagus. Nafkahnya kebetulan kan anak deket itu, duduknya itu memang di depan anak beliau. Dia cerita nafkahnya itu memang ditanggung ayahnya. Berarti kan harus ada kesadaran juga dari orang tua. Iya, Ah. ditanggung murni sama anak, ya nggak punya anak dia. Setahun berikutnya punya anak. Oh malah ini punya anak. Punya anak. Ya, Aduh, Pak, ini kan sampai kan solusinya bagaimana Iya. menunda gitu ya. Kalau ini malah punya anak Punya punya anak, anak punya gitu kan. anak. Oh mungkin karena istrinya nggak kuliah. Enggak, Iya, istrinya kalau nggak sama-sama kuliah. kuliah kan bisa menunda. Yang laki kuliah. Kalau ini kan permasalahannya kadang sama-sama kuliah. Sama-sama Ya, kuliah. sama-sama kuliah. kuliah. Jadi bisa kesepakatan nunda anak, masalah nafkah, itu juga bisa. Secara hukum boleh gitu, San. Insya Allah boleh Nafkah karena Insya Allah kalau tujuannya bukan karena takut rizkinya kurang atau takut tidak bisa menafkahi, Insya Allah tidak ada masalah. Kan ini tujuannya agar mereka bisa lebih fokus dalam pendidikan. Oh, Iya. omongan orang-orang kalau ketika kuliah nikah itu tidak fokus belajar. Dan Berarti buktinya antum kita iya. dua nikah selesai Nah, juga istrinya. maaf fulus. Maaf Kita fulus. bisa ngasih makan ya, rezeki Allah yang nanggung gitu kan. Iya. 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 Masya Allah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, Ustaz. Keadaan sebagian besar orang ketika menikah Ya. konsentrasinya terpecah ketika belajar ya. Keadaan sebagian besar orang Ah, itu memang kenyataannya seperti itu. Dia merasa punya tanggung jawab ketika menikah. Tapi di sisi lain Ustaz, mungkin sisi positifnya ada. Ketika dia sudah merasa tanggung jawab, dia belajar itu Lebih serius. lebih fokus dan lebih targetnya ada. Wah, ini beban sudah ada. Kalau dia kuliah tak ada beban, ya semau-maunya dia. Kebanyakan anak-anak ya. Berarti sekarang masalahnya itu dia harus pasang mindset yang kuat bahwa dia mahasiswa sekarang. Ini mahasiswi atau bukan mahasiswi, terlepas itu berarti mindset dia mau nikah ini mau ngapain gitu ya. Sehingga pernikahan bukan malah jadi penghalang dia untuk belajar, merasa tambah beban. Iya. Yang jadi penghalangnya Itu. orang tuanya. Nah ini Gimana sisi sekarang? sisi yang lain sekarang. Ini orangnya dulu bahwa Ana menikah untuk apa? Untuk ghaddul basar, ya kan, menjaga kehormatan dia, biar fokus belajar lebih enak, sehingga bukan mabezwat malah merasa jadi tambah beban. Berarti kesepakatan tadi itu harus dari awal kuat, jelas bahwa ini nafkah nggak ada dulu, anak nanti dulu, sehingga timbul masalah yang Tunggu, lain. nafkah nggak ada dulu, gimana? Ini kan kesepakatan tadi. Oh, gimana, Enggak, Ustaz? maksudnya bukan Gimana itu, itu? maksudnya Bukan, anak. bukan. Penundaan Nah, ini penting anak. ini. Penundaan anak. Terus karena nafkah kan- gimana bayarin kuliah? Kebutuhan dia Maksudnya hari-hari. kalau menunda keberadaan anak ini Iya, iya. akan berpengaruh pada nafkah, juga akan berpengaruh pada kesibukan ibu. Ah, itu. Karena kan ibunya juga dia sebagai mahasiswi juga. Tapi insya Allah kalau masalah nafkah bisa diberikan walaupun sedikit gitu. Tadi orang tua kan bisa membantu, Ustaz. Artinya pihak orang tua membantu, bukan nggak dikasih nafkah istrinya. Ya artinya mungkin anak si Fulan ini tetap kuliah, tidak harus syughul, bekerja, berarti orang tuanya kan yang nanggung. Iya benar. Atau Orang kalau tuanya yang dia nanggung. benar-benar bermanfaat untuk umat, diberikan Allah IQ di atas rata-rata dan semangat belajarnya, bisa program beasiswa dari
Basnas. Oh, Basnas lagi nih. ada fulus, senang Ada nih, fulus. ada. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan kan, seperti itu. Oh, las sama Basnas ya. Nah. Akhirnya datang lagi minta gitu Ustaz ya. Ya itu hak, ngambil hak. Hak, Oh, jangan tuh ngambil jangan hak. minta-minta terus. Ini bukan ngambil hak. Oh, ngambil hak ya. Oh iya, bahasanya berubah, bahasanya diganti ya. Ngambil hak ya. Iya, bukan Iya. minta. Itu Bukan solusi. minta. Cuma sekarang tadi Itu yang saya solusi. sampaikan, bagaimana menghadapi Orang orang tua tuanya sekarang. yang Karena mereka pikirnya, mindset. kok ini masih kecil, masih kuliah. Nah, itu Bau kencur. tugas para asatis memberikan kesadaran, Pencerahan, edukasi, Pencerahan. pada orang tua. Anda pernah lihat video, Zat? Hah? Anak ini bawa TV. Ceramahnya salah satu masyaikh. Abahnya lagi duduk, dia setel TV-nya besar-besar. Saya sedang ngomong zawiju abnaakum. Yang ngomong, ayah dengerin ya. Sambil bawa begitu. Oh gitu, dia ngomong dengarkan ya. Zawiju abnaakum antum mas'uluna amam Allah. Nikahkan putra putrimu gitu Iya, ya. karena tadi kan ada yang orang tuanya kaya sudah Sat. Sang anak kan tadi mungkin zaman dulu nggak terlalu butuh nikah di umur itu, tapi sekarang kan Iya. dan orang tuanya mampu Sat untuk menikahkan gitu. Tapi enggak juga sih Ustaz. Kalau orang dulu, kalau kita lihat para sahabat, dulu nikahnya umurnya kecil-kecil loh. Oh malah lebih kecil. Kecil umurnya. Tapi kenapa nih Umurnya orang tua kecil-kecil, yang dulu mereka nikah muda sekarang nggak mau anaknya nikah muda? Udah paham. Di tempat anak itu edukasi sudah dari kecil-kecil Endul, dulu. dari Ustaz Nizar, dari Ustaz Oh, Syafa, perlu edukasi ke orang tua ya. Jadi mindset Daurah orang tua itu bukan daurah pre-wedding aja, daurah untuk orang tua. Sekalian namanya. keren, Iya, keren. iya, Kan iya. bukan dua orang aja, keluarga ke keluarga juga. Terkadang Ustaz gaji itu harus sekian baru boleh kawin. Punya rumah, Harus punya ini. punya udah. usaha. Anak saya udah jadi orang gitu ya. Kalau gitu anak kok niat nikahkan anak-anak ya? Bismillah. Ah, Lulus Bismillah. pondok ini iyalah nazuatkan nanti termotivasi. sila. Dia nggak mau, enggak lah bah nanti bah. Gak apa-apa kan Jadi- orang tua. Oh, Kalau anaknya nggak mau, Contoh yang baik Ustaz. Apa? Sebelum antum memberikan nah edukasi dimulai dulu jadi dengan contoh buat para jamaah semua. kalau anaknya nggak mau, bapaknya yang nikah lagi nanti. itu mau kayak umat dengan asing. Kalau Anak nggak ada yang mau, saya nikah lagi. Oh gitu. gitu ya. Nanti kameramennya ngiri juga Ustaz, kasihan Ustaz. Tayyib. Kalau nggak mau kan Anaknya nggak mau, bapaknya gitu yang mau gitu kan. Tapi tetap kan harus cari yang soleha kan, Iya. Syam, seperti itu. Iya. Jangan sembarang dapat teman kuliah, yang penting dia sudah suka kemudian kan enggak, ya tetap itu. tetap kriteria wanita Apa namanya? soleha itu tetap. Cilok, cinta lokasi. Yang biasanya nggak berlangsung lama cinta. Yang penting harim, enggak Ustaz ya. nggak harus soleha, tetap harus soleha. Terus di antara solusi itu, Nah, ya Ustaz. Ustaz, ada lagi nih. Ya di antara solusi ya kita harus bikin komunitas di kampus tersebut, komunitas orang-orang yang semangat agama gitu. Oh, Jadi orang-orang yang ngaji gitu, kita bikin komunitas. Nah, itu satu solusi. Satu ya. solusi Jaga sehingga lingkungan, kita ya. punya lingkungan yang Oh, bagus zen, di, zen. Di dalam kampus kampus itu, sehingga bisa saling mengingatkan Oh, ketika iya. ini tergoda, ketika ini terfitnah, ada yang mengingatkan Nah, dari ini satu teman-teman. solusi ini. Iya. Ya kan, tadi solusi kampus, ini solusi disuatin, dinikahin. Ini kalau enggak, ya solusi lingkungan, dia jaga lingkungan. Kajian-kajian kampus sudah banyak. Alhamdulillah. Terus mungkin anak-anak ini kalau selesai urusan kuliah udah selesai, jangan main-main lagi kan, kadang-kadang mereka Iya. habis kuliah sudah, ini kan ngobrolnya, ceritanya ini, Nah, ini itu. juga nongkrongnya. nongkrongnya mereka. Ini juga jadi iya, dan godul basor, tetap godul basor anak-anak. Iya. Tapi memang apa harus kuliah di tempat itu mereka saja? Tapi zaman sekarang ya nggak bisa sekarang banyak pilihan dipungkiri. juga Ustaz. Banyak pilihan sebenarnya. Sekolah-sekolah sains kan banyak juga di Timur Tengah yang pisah lagi perempuan umpamanya kan. Itu jadi Salah satu pilihan orang tua yang punya anak yaitu di atas rata-rata dan punya semangat tinggi. ada banyak solusi sebenarnya, banyak Ya. solusi lah.
Alhamdulillah. yattaqillah yaj'al Lahu lahu makhraja. makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluarnya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair.